Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa pertama. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Bustomi SAG MPD. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Mustika dengan NIM 12421200087. Di sini juga ada Deviani Dwi Mukti Haryanti dengan NIM 12421200093. Ada juga Lulu Hairunisa dengan NIM 12421200062 dan ada Revani Nur Fitriani dengan NIM 12421200090. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemaparan materi. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian yang akan disampaikan oleh Revani Nur Fitriani. Mari kita simak. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses yang terjadi secara alami di dalam otak tanpa disadari dan juga berlangsung secara bertahap. Saat anak mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibunya. Proses ini dimulai sejak bayi lahir, bahkan sebelum anak mampu berbicara. Anak memperoleh bahasa melalui interaksi sehari-hari seperti mendengar orang tua berbicara, meniru bunyi, kata, hingga akhirnya bisa membentuk kalimat tanpa pernah diajari aturan bahasa secara formal. Sedangkan pembelajaran bahasa atau language learning adalah proses sadar dan juga terencana. Biasanya terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa keduanya. Nah, pada umumnya berlangsung di lingkungan formal seperti sekolah, yaitu dengan diajari aturan tata bahasa dan juga kosakata yang benar, seperti dengan menggunakan latihan yang lebih terstruktur dan juga terencana. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses alami anak memperoleh bahasa sejak lahir tanpa melalui pembelajaran yang formal. Bahasa yang diperoleh biasanya merupakan bahasa ibu yang digunakan di keluarganya. Lalu proses ini terjadi secara spontan melalui interaksi sehari-hari. Oke, selanjutnya yaitu tahap pemerolehan bahasa pertama. Tahap yang pertama disebut dengan pralinguistik pada kisaran 0 sampai 1 tahun. Di sini itu ditandai dengan tangisan dan ocehan. Contohnya bla 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 atau mama mama yang belum memiliki makna yang jelas. Lalu tahap yang kedua disebut dengan tahap satu kata pada kisaran 1 sampai 2 tahun. Di sini itu ditandai dengan anak mulai bisa mengucapkan satu kata yang bermakna. Contohnya mama itu tuh merujuk kepada ibunya atau bapak merujuk kepada bapaknya, bibi, ate, amang dan lain sebagainya. Lalu tahap yang ketiga yaitu kisaran 2 tahun. Di sini itu anak mulai bisa mengucapkan 2 kata, disebut tahap 2 kata. Di sini anak mulai bisa menggabungkan 2 kata yang bermakna. Contohnya mau makan atau mau minum dan lain sebagainya. Lalu tahap selanjutnya yaitu kisaran umur 3 sampai 5 tahun, anak mulai bisa membuat kalimat yang sederhana dengan kosakata yang mulai berkembang. Adapun dampaknya nih, tentunya dampak itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama itu ada dampak positif, interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa pertama. Itu yang pertama itu membangun keterampilan komunikasi. Nah, anak belajar mengungkapkan ide, perasaan, dan kebutuhan dengan lebih efektif. Yang kedua itu ada memperkaya kosakata. Nah, anak mengenal dan menguasai kosakata baru dari interaksi sehari-hari. Yang ketiga itu ada memahami konteks bahasa. Nah, si anak ini mengetahui penggunaan bahasa sosial, situasi formal maupun informal sesuai dengan kondisinya. Yang keempat itu ada mengembangkan keterampilan bahasa lain. Nah, anak belajar mendengarkan, memahami isyarat, nonverbal dan ekspresi wajah temannya. Yang kelima itu ada meningkatkan percaya diri. Nah, anak itu lebih berani dan yakin menggunakan bahasa dalam komunikasi. Nah, yang terakhir itu ada mengembangkan keterampilan kognitif. Nah, interaksi ini melatih berpikir kritis,
pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada dampak negatif, interaksi sosial dalam pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama itu ada paparan pada bahasa yang salah atau menyimpang dari standar. Nih, seperti penggunaan bahasa kasar, terus bahasa slang berlebihan atau struktur bahasa yang salah. Nah, itu tuh dapat merugikan kemampuan berbahasa anak. Nah, anak yang terbiasa dengan bahasa seperti ini itu cenderung kesulitan memperoleh bahasa yang benar dan baik sesuai standar bahasa yang seharusnya mereka kuasai. Nih, yang kedua itu ada lingkungan sosial yang kurang mendukung. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, lingkungan itu sangat berpengaruh, seperti teman sebaya yang melakukan bullying atau gangguan dalam interaksi itu dapat menghambat perkembangan bahasa anak serta menurunkan rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi. Nah, dampak ini selalu kita maksimalkan dalam dampak positifnya dan kita harus bisa meminimalisir dampak negatifnya. Sekian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Selanjutnya ada pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa pertama pada anak. Menurut Ruti Cikapoh, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa pertama, yaitu pertama ada faktor umur, kedua ada faktor kesehatan, ketiga ada faktor perbedaan jenis kelamin, keempat ada faktor kecerdasan, dan yang kelima ada faktor milieu atau faktor lingkungan sosial. Masuk ke poin pertama, yaitu faktor usia. Dalam psikolinguistik, usia berkaitan erat dengan konsep kritikal period hipotesis, yaitu masa emas pemerolehan bahasa. Anak yang memperoleh input bahasa secara optimal pada usia dini akan lebih mudah untuk membentuk sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis. Mengapa sih hal ini sangat penting? Karena pada usia dini, plastisitas otak masih sangat tinggi sehingga anak lebih responsif terhadap stimulus bahasa. Nah, selanjutnya faktor yang kedua adalah faktor kesehatan. Kesehatan fisik, neurologi sangat mempengaruhi kesehatan anak dalam memperoleh bahasa. Gangguan pendengaran ataupun gangguan saraf dapat menghambat proses language input atau language processing. Nah, temuan dalam beberapa jurnal psikolinguistik menunjukkan bahwa anak dengan gangguan sensorik cenderung akan mengalami keterlambatan pemerolehan kosakata dan struktur kalimat. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih cepat dalam proses pemerolehan kosakata dibandingkan dengan anak laki-laki. Namun, secara kritis perlu ditekankan bahwa perbedaan ini bukanlah menjadi faktor tunggal biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh pola interaksi sosial dan ekspektasi lingkungan. Jadi perbedaan ini bukanlah perbedaan faktor biologis yang tunggal. Selanjutnya, ada faktor kecerdasan. Faktor kecerdasan dalam teori kognitivisme, Piaget, bahasa berkembang seiring dengan kematangan kognitif anak. Anak dengan kemampuan kognitif yang baik akan lebih cepat memahami hubungan kata, simbol, struktur, dan bahasa. Bagaimana sih ini bekerjanya? Bahasa tidak hanya ditiru, tetapi diproses melalui skema kognitif yang terus berkembang. Selanjutnya yang terakhir ada faktor milieu atau faktor lingkungan sosial. Ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam perspektif intersionisme. Nah, pemerolehan bahasa terjadi melalui interaksi antara kemampuan bawaan anak dan kualitas input bahasa dari lingkungan, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, teman. Nah, penelitian menunjukkan bahwa anak yang berada dalam lingkungan yang baik dan komunikatif, maka responsif dan kaya bahasanya akan memiliki kompetensi linguistik yang sangat baik. Begitu pula apabila anak yang lingkungannya berada dalam lingkungan yang toksik, yang kurang baik, maka pemerolehan bahasanya juga akan mempengaruhi, akan lebih buruk dari lingkungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada teori-teori.
Yang pertama, teori behaviorisme, di mana anak belajar bahasa dari kebiasaan yang dibentuk melalui rangsangan atau stimulus dan juga tanggapan atau sebuah respon. Anak akan meniru ucapan yang didengarnya. Jika ucapannya benar, anak akan mendapatkan pujian, sedangkan jika ucapannya salah, anak akan dikoreksi. Nah, karena sering dikoreksi dan dibiasakan, lama-kelamaan anak akan terbiasa menggunakan bahasa yang benar. Contohnya, ketika anak mengucapkan bilang kali dan dikoreksi oleh orang tuanya, lalu ia mengucapkan barangkali dengan benar dan juga tidak ditegur, maka anak akan mengingat bahwa ucapan yang benar adalah barangkali. Dengan cara inilah bahasa pertama anak terbentuk menurut teori behaviorisme. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini mengatakan bahwa manusia terlahir dengan kemampuan bawaan untuk berbahasa. Menurut Chomsky, hanya manusia yang bisa menguasai bahasa karena di dalam otak manusia sudah ada perangkat khusus untuk belajar bahasa. Jadi, menurut teori ini, anak tidak belajar bahasa dari nol, tetapi mengaktifkan kemampuan bawaan yang sudah dimilikinya sejak lahir. Yang ketiga, teori kognitivisme. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan bahasa bergantung pada perkembangan berpikir anak. Bahasa akan berkembang seiring dengan kematangan kognitif pada anak, seperti kemampuan berpikir, memahami, dan juga menalar. Nah, menurut Jean Piaget, anak harus memahami suatu konsep terlebih dahulu. Setelah itu, barulah anak bisa mengucapkannya lewat bahasa. Contohnya, anak harus memahami konsep banyak dan juga sedikit terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan kata-kata tersebut dengan benar. Yang keempat, teori intraksionisme. Teori ini menggabungkan kemampuan bawaan anak dan juga dengan pengaruh lingkungan. Anak memang memiliki potensi berbahasa sejak lahir, tetapi lingkungan sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Menurut Howard Gardner, anak memiliki berbagai jenis kecerdasan sejak lahir, salah satunya adalah kecerdasan bahasa. Namun, tanpa interaksi dengan orang lain seperti orang tua, teman, guru, kemampuan bahasa anak tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi, bahasa berkembang karena interaksi antara kemampuan mental anak dan lingkungan sekitarnya. Ini saya akan menjelaskan tentang peran dan dampak pemerolehan bahasa pertama. Nah, pemerolehan bahasa anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keluarga, teman sebaya, dan masyarakat sosial. Nah, terutama nih di keluarga, orang tua itu berperan penting sebagai pemberi stimulus melalui interaksi sehari-hari yang kaya akan bahasa, responsif, dan penuh umpan balik. Nah, teman sebaya juga berkontribusi dengan memberikan ruang bagi anak untuk berlatih berkomunikasi, menegosiasi ide, serta menyesuaikan bahasa sesuai norma sosial. Nah, lingkungan sosial yang beragam membantu anak untuk memahami konteks penggunaan bahasa, baik formal maupun informal, serta menumbuhkan minat mereka dalam belajar bahasa. Nah, sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat perkembangan bahasa anak itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama merupakan proses yang terjadi secara alamiah melalui sistem kognitif anak dengan melalui interaksi antara kemampuan biologis, perkembangan kognitif, dan lingkungan sosial. Maka dalam kajian psikolinguistik, pemerolehan bahasa pertama tidak terjadi secara instan, namun melalui tahap perkembangan yang sistematis mulai dari tahap prakata hingga tahap banyak kata. Proses ini dijelaskan melalui beberapa teori, seperti teori behaviorisme yaitu oleh Jean Piaget yang menekankan peran stimulus terhadap penguatan, dan teori nativisme Chomsky yang menekankan adanya kemampuan bawaan berbahasa, dan teori kognitivisme yang mengaitkan bahasa dengan kematangan berpikir, serta interaksionisme yang memandang bahasa sebagai hasil interaksi, faktor bawaan, dan lingkungan. Nah, faktor-faktornya pun ada 5, yaitu faktor usia, faktor kesehatan, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu, yaitu faktor
lingkungan sosial. Nah, faktor-faktor ini saling keterkaitan karena keberhasilan pemerolehan bahasa tidak dijelaskan oleh hanya satu faktor saja, tetapi dengan faktor-faktor yang tadi. Lingkungan yang komunikatif dan responsif misalnya akan memperkuat potensi bawaan anak, sedangkan lingkungan yang miskin, interaksi justru dapat menghambat perkembangan bahasa. Dengan demikian, proses pemerolehan bahasa merupakan proses yang sangat kompleks dan multimediasional. Nah, pemahaman terhadap proses ini menjadi sangat penting, tidak hanya dalam kajian psikolinguistik saja dan dalam pendidikan saja, tetapi juga sebagai dasar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa secara optimal. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.